Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget tapi sering bikin bingung. Gimana caranya mengubah sebuah tujuan besar, sebuah misi, jadi aksi yang beneran nyata. Kita akan bedah bareng soal strategi misi. Intinya sih, gimana kita mengubah kata harus menjadi pertanyaan bagaimana caranya. Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Kita mulai dari sebuah teriakan yang dalam banget ya. Aku manusia celaka. Mungkin kedengarannya dramatis, tapi ini bukan sekedar keluhan loh. Ini tuh pengakuan jujur kalau ada sesuatu yang salah. Perasaan kayak tersesat. Dan justru, titik inilah yang jadi awal mula segalanya. Dari kesadaran inilah kebutuhan akan sebuah misi seringkali lahir. Nah, dari rasa putus asa tadi, muncul sebuah dorongan yang luar biasa kuat. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Coba perhatikan perubahannya. Dari yang tadinya merasa celaka karena kondisi diri sendiri, sekarang jadi merasa celaka kalau tidak berbuat sesuatu. Ini yang mengubah misi dari sekedar pilihan jadi sebuah tanggung jawab yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari awal, dari jeritan keputusasaan itu. Terus kita akan luruskan dulu istilah-istilah kunci kayak visi dan strategi, biar nggak ketukar lagi. Setelah itu, kita lihat 4 pola pikir strategis. Coba nanti tebak Anda tipe yang mana. Baru deh kita masuk ke dagingnya, sebuah cetak biru praktis, belajar langsung dari ahlinya, Paulus. Dan di akhir, kita tarik semua ini ke pertanyaan paling penting. Apa artinya ini semua buat Anda hari ini? Jadi, ini poin pertamanya yang krusial banget. Hidup tanpa misi, tanpa tujuan itu seringkali dianggap kayak hidup yang sia-sia, hidup yang celaka. Artinya, menemukan sebuah misi itu bukan cuma soal cari hobi baru atau kegiatan iseng, bukan. Ini adalah soal menemukan inti dari makna hidup itu sendiri. Sekarang, ayo kita perjelas 3 kata yang sering banget dipakai, tapi juga sering salah dipahami. Visi, misi, dan strategi. Jujur deh, pernah bingung kan bedainnya? Nah, ngertiin ini dengan benar, itu kunci banget biar tindakan kita nggak asal-asalan. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, visi. Coba bayangin ini kayak tujuan akhir perjalanan kita, lukisan besar di ujung cakrawala. Visi itu adalah soal apanya. Yang menarik, visi itu bukan sesuatu yang kita karang sendiri loh, tapi sesuatu yang kita terima. Sebuah gambaran masa depan yang lebih baik yang digerakkan oleh tujuan ilahi, yaitu keselamatan untuk semua orang. Lanjut, strategi. Kalau visi tadi adalah tujuannya, nah, strategi ini peta jalannya. Ini soal bagaimananya. Strategi itu jawaban praktis dari pertanyaan, oke, visinya keren banget, tapi terus gimana caranya saya bisa nyampe ke sana? Strategi inilah yang jadi jembatan antara mimpi dan kenyataan. Ternyata, nggak semua orang punya cara yang sama buat bikin strategi. Ada beberapa pola pikir yang beda-beda banget. Nanti pas kita bahas, coba deh kenali diri Anda sendiri. Kira-kira pendekatan Anda paling mirip yang mana ya? Yuk kita lihat 4 tipe utamanya. Nah, lihat deh macem-macemnya. Ada tipe solusi standar yang main pukul rata aja. Risikonya ya jadi kaku. Terus ada tipe pasrah aja yang sangat bergantung pada iman, tapi kadang kurang persiapan praktis. Ada juga rencana seadanya. Yang penting jalan dulu, sisanya biar Tuhan yang urus. Ini bagus buat mulai, tapi mungkin kurang mikirin jangka panjang. Dan terakhir, solusi unik, yang sangat fleksibel, tapi nuntut kita buat riset mendalam soal konteksnya. Ayo, Anda yang mana nih? Jujur aja. Oke, setelah kita tahu ada berbagai macam pola pikir, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana caranya kita membangun sebuah strategi yang benar-benar kokoh dan efektif? Ternyata ada formulanya, ada cetak birunya yang bisa kita ikuti. Semuanya berawal dari 5 komponen inti. Anggap aja ini kayak 5 tiang utama dari bangunan strategi kita. Kalau satu aja tiangnya goyang, apalagi hilang, wah, seluruh bangunan misi kita bisa-bisa ambruk. Jadi apa aja sih kelima tiang ini? Yuk, kita rinci satu persatu. Pertama harus punya tujuan yang tepat. Bukan cuma soal penginjilan, tapi yang menyeluruh, menyentuh budaya dan kasih. Kedua, harus di tempat yang tepat, karena strategi di kota besar jelas beda sama di desa kan? Ketiga, waktu yang tepat. Ini krusial, kadang strategi terbaik itu justru menunggu. Tentu, butuh orang yang tepat, baik tim kita maupun audiens kita. Dan terakhir, metode yang tepat, yang bisa menyatukan semuanya. Kuncinya itu, harmonisasi. Tapi tunggu dulu, 5 tiang utama tadi nggak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh sistem pendukung yang kuat. Doa itu sumber kekuatan spiritualnya. Moral atau semangat tim itu bahan bakarnya. Tanpa finansial yang sehat, rencana sebagus apapun bisa mandek. Logistik itu tulang punggungnya yang bikin semua operasional berjalan. Dan komunikasi yang lancar itu perekatnya, biar nggak ada miskom. Tanpa ini semua, tiang-tiang tadi jadi rapuh. Dan inilah dia formula saktinya.
5 komponen inti ditambah 5 komponen pendukung sama dengan sebuah strategi makro yang utuh dan efektif. Kelihatannya sederhana, tapi ini resep yang powerful banget. Ini nunjukin kalau misi yang hebat itu bukan cuma soal ide besar, tapi juga soal eksekusi yang didukung penuh dari segala sisi. Teori-teori tadi oke banget, tapi gimana sih kelihatannya di dunia nyata? Nah, kita akan belajar dari salah satu ahli strategi misi terhebat sepanjang sejarah, Rasul Paulus. Kita mau lihat gimana prinsip-prinsip tadi benar-benar hidup dalam pelayanannya. Paulus itu bukan cuma pengkhotbah yang jago. Bukan, dia itu arsitek misi. Dia adalah seorang konseptor yang bisa lihat gambaran besarnya, seorang motivator yang bisa bikin orang bergerak, sekaligus seorang eksekutor yang memastikan rencana berjalan lancar. Dia tahu betul, visi tanpa strategi dan tim yang solid itu cuma mimpi di siang bolong. Coba lihat deh cara dia bangun timnya. Keren banget. Ada yang diutus, ini orang-orang kepercayaannya yang bisa melanjutkan pekerjaan, ada rekan seperjalanan, tim intinya di lapangan. Dan yang gak kalah penting, ada tim logistik di belakang layar yang ngurusin dana dan semua kebutuhan praktis. Ini kan cerminan sempurna dari 5 komponen inti dan 5 komponen pendukung yang barusan kita bahas. Oke, semua obrolan kita tadi akhirnya membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling penting, gimana semua ini nyambung buat kita di sini sekarang. Karena dunia udah berubah dan cara kita memandang misi juga harus ikut berubah. Dulu, kalau kita ngomongin ladang misi, mungkin yang kebayang itu pergi ke tempat yang jauh, yang eksotis di peta. Tapi sekarang, di mana ladang itu sebenarnya? Pertanyaan ini menantang banget pemahaman kita yang lama. Mungkin, ladang misi itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Setidaknya ada 3 pergeseran besar yang lagi terjadi. Geografis, lokasinya di mana sih? Masih di luar negeri? Atau jangan-jangan di seberang jalan rumah kita? Teologis, siapa yang punya kuasa buat mengutus? Apa cuma lembaga-lembaga tertentu aja? Dan yang paling seru, eklesiologis, siapa sih yang sebenarnya disebut misionaris itu? Nah, ini dia jawabannya yang mengubah permainan. Misi itu bukan lagi cuma buat segelintir orang. Para profesional, kalian semua adalah misionaris di tempat kerja kalian. Insinyur menjangkau insinyur, dokter menjangkau dokter, bahkan pemungut cukai, kayak Lewi di Alkitab, menjangkau teman-teman seprofesinya. Ladang misi Anda itu ya di kantor Anda, di lingkungan Anda, di lingkaran pertemanan Anda sehari-hari. Jadi setelah semua ini, sampailah kita pada satu pertanyaan terakhir yang paling personal. Ini bukan lagi soal teori, bukan lagi soal sejarah. Ini tentang Anda. Di sini saat ini juga. Coba deh pikirkan baik-baik. Tempat di mana Anda berada sekarang, waktu yang Anda miliki, dan orang-orang di sekeliling Anda. Apa misi unik yang Tuhan sediakan khusus untuk konteks Anda?